Keajaiban alam dalam Al-Quran, manifestasi kebesaran Allah. Al-Quran, kitab suci umat Islam, adalah sumber ilmu pengetahuan, pedoman moral, dan panduan spiritual. Selain itu, Al-Quran juga berbicara tentang berbagai keajaiban alam yang mencerminkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa keajaiban alam yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti penciptaan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta bagaimana pesan-pesan ini mengajarkan kita untuk menghargai dan merawat alam semesta yang Allah ciptakan. 1. Penciptaan manusia, dari tanah liat dan sperma. Salah satu keajaiban penciptaan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah asal-usul manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai unsur, termasuk tanah liat dan sperma, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan jin dari api, yang sangat panas. Al-Quran, Surah Al-Hijr, ayat 26-27. Ayat ini menggambarkan bahwa penciptaan manusia dimulai dari elemen-elemen dasar, yaitu tanah liat, yang kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bentuk yang sempurna. Ini mencerminkan kebesaran Allah dalam menciptakan manusia yang sangat kompleks dan beragam dari materi yang sederhana. Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan bahwa Allah meniupkan roh ke dalam manusia, kemudian Dia menjadikan nutfah itu segumpal darah, lalu Dia menciptakan daripadanya segumpal darah itu sepotong daging, kemudian Dia menciptakan daripadanya tulang belulang, lalu Dia mengenakannya dengan daging. Kemudian Dia menjadikan makhluk yang berbentuk lain daripadanya. Maka, Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Al-Quran, Surah Al-Mu'minun, ayat 14. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan tahapan-tahapan pembentukan manusia, dari pembentukan awal hingga menjadi makhluk yang kompleks dengan tubuh dan roh. Ini adalah contoh keajaiban penciptaan yang dinyatakan dalam Al-Quran dan merupakan dasar keyakinan Islam tentang asal-usul manusia. 2. Keajaiban kehidupan berpasang-pasangan. Al-Quran juga berbicara tentang keajaiban dalam penciptaan hewan dan tumbuhan. Salah satu tema yang sering diulang dalam Al-Quran adalah konsep kehidupan yang berpasang-pasangan, yang mencakup aspek perkawinan dan reproduksi dalam alam semesta. Ini adalah salah satu cara Allah menjaga keseimbangan ekosistem dan memungkinkan kelangsungan kehidupan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Al-Quran, Surah Ar-Rum, ayat 21. Ayat ini menekankan bahwa penciptaan pasangan dalam kehidupan manusia adalah salah satu tanda kebesaran Allah dan menjadi sumber kasih sayang, rasa cinta, dan ketenteraman di antara pasangan. Ini mencerminkan pemahaman Al-Quran tentang betapa pentingnya hubungan yang seimbang dalam alam semesta. Selain itu, dalam berbagai surah, Al-Quran juga menyebutkan penciptaan pasangan dalam konteks hewan dan tumbuhan. Hewan-hewan dan tumbuhan diciptakan berpasangan agar mereka dapat berkembang biak dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ini mencerminkan kebijaksanaan penciptaan Allah dalam menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. 3. Keseimbangan ekosistem, karya ilahi yang menciptakan harmoni. Konsep keseimbangan ekosistem adalah salah satu aspek penting yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan keseimbangan yang sempurna. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Al-Quran, Surah Al-Anbiya, ayat 30. Ayat ini menekankan bahwa air adalah sumber kehidupan yang penting dan bahwa segala sesuatu yang hidup di bumi ini bergantung padanya. Ini mencerminkan pemahaman ilmiah modern tentang pentingnya air dalam menjaga kehidupan di planet ini. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga ekosistem dan tidak merusaknya. Manusia diberi tanggung jawab untuk menjadi khalifah pemelihara bumi, dan Dia itulah yang telah menjadikan kamu khalifah pemelihara di bumi. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 30. Ayat ini mengingatkan manusia akan tanggung jawab mereka untuk merawat bumi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini sejalan dengan pemahaman modern tentang perlunya konservasi alam dan perlindungan lingkungan. 4. Misi manusia sebagai khalifah di bumi.
Pesan-pesan Al-Quran tentang keajaiban alam juga mengajarkan kepada manusia tentang misi mereka sebagai khalifah di bumi. Manusia diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengelola alam semesta dengan bijaksana dan merawatnya. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran, Surah Al-An'am, ayat 165. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab manusia sebagai khalifah atau pemelihara di bumi. Manusia memiliki peran penting dalam menjaga alam semesta dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pesan ini juga mencerminkan konsep keadilan sosial dalam Islam, bahwa manusia harus merawat alam semesta dengan bijaksana dan mengelola sumber daya secara adil. 5. Merenungkan keajaiban alam, tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu pesan penting dalam Al-Quran adalah pentingnya merenungkan keajaiban alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Alam semesta ini adalah bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang luar biasa. Manusia diajak untuk memikirkan, mengamati, dan merenungkan ciptaan Allah sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Al-Quran, Surah Ad-Dariyat, ayat 20-21. Al-Quran mengajarkan bahwa alam semesta ini bukanlah sekadar rangkaian kejadian acak, tetapi ada tujuan dan makna di baliknya. Manusia diajak untuk memikirkan dan menghargai keindahan serta kompleksitas alam semesta yang mencerminkan kekuasaan Allah. 6. Perlindungan lingkungan, tanggung jawab manusia. Keajaiban alam yang dijelaskan dalam Al-Quran juga memberikan dasar bagi perlindungan lingkungan dalam Islam. Manusia diberi tanggung jawab untuk merawat dan menjaga keberlanjutan alam semesta. Ini mencakup pelestarian sumber daya alam, perlindungan spesies yang terancam punah, dan pencegahan polusi. Dalam Islam, konsep hifz al-biyah atau perlindungan lingkungan ditegaskan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Maka, menjaga lingkungan bukan hanya tugas moral, tetapi juga kewajiban agama. Inilah sebabnya mengapa banyak praktik lingkungan yang berakar dalam tradisi Islam, seperti penghijauan, penghematan air, dan perlindungan hewan. Kesimpulan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, bukan hanya panduan spiritual, tetapi juga mengandung banyak pengetahuan tentang keajaiban alam semesta. Pesan-pesan dalam Al-Quran mengenai penciptaan manusia, kehidupan berpasang-pasangan, keseimbangan ekosistem, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi mengajarkan kita untuk menghargai dan merawat alam semesta yang Allah ciptakan. Alam semesta ini adalah bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang luar biasa, dan kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya. Dengan merenungkan keajaiban alam, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Sebagai manusia, kita adalah bagian dari alam semesta ini, dan tugas kita adalah menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.